Bumi adalah planet yang sangat indah, beragam flora dan fauna, serta ekosistem yang sangat kompleks, berhasil menjadikan bumi sebagai rumah yang sangat nyaman bagi banyak spesies. Tapi bagaimana jadinya jika ada makhluk kuat dan jahat yang berasal dari luar bumi mencoba mengacaukan keseimbangan itu? Baik para generasi rudal, di ekspedisi kali ini sudah saatnya kita harus mengakhiri misi strategi kedua kita, yaitu mencari keberadaan makhluk raksasa yang disebut dengan Godzilla. Karena masih banyak sekali makhluk-makhluk raksasa kuat lainnya yang juga harus kita cari keberadaannya untuk kita rekrut menjadi salah satu anggota aliansi rudal. Nah, terhitung sudah 3 ekspedisi yang kita lakukan untuk menguak misteri keberadaan Godzilla ini. Dan dari ketiga ekspedisi itu, kita akhirnya mengetahui berbagai macam informasi tentang Godzilla. Mulai dari asal-usulnya, perawakannya, tujuan hidupnya, sampai seberapa dahsyat kekuatan tempurnya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita bahas tuntas akhir dari perjalanan Godzilla ini. Lalu kemudian barulah kita nantinya akan mengetahui apakah Godzilla pantas dan layak untuk kita rekrut sebagai panglima tempurnya aliansi rudal. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai ekspedisi final pencarian jejak keberadaan Godzilla di dunia kita. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, perkenalkan, kami adalah salah satu organisasi rahasia yang mempunyai misi untuk menuntaskan kasus aneh dan gila yang ada di dunia ini. Dan dengan tangan terbuka, kami ingin merekrut kalian menjadi bagian dari organisasi rahasia kita. Caranya simpel, bantu channel ini mencapai 7 miliar subscriber agar organisasi rahasia rudal segera menguasai dunia. Sudah, bagus. Sekarang misi pertama kalian adalah like video ini dan share ke teman-teman PA kalian. Jika sudah, bagus. Sekarang kalian sudah resmi menjadi bagian dari organisasi rahasia kita. Congratulations and welcome to the club. Oke, langsung saja kita pecahkan misteri ini. Let's go. Akhirnya sekarang kita masuk ke pembahasan akhir dari ekspedisi ini teman-teman, yaitu tentang jejak pertarungan antara Godzilla dan King Ghidorah di Palung Mariana. Tapi sebelum itu akan saya jelaskan secara singkat alasan kenapa King Ghidorah berada di Palung Mariana. Untuk versi lengkapnya akan saya buatkan video ekspedisi terpisah tentang kebangkitan King Ghidorah di dunia kita. Jadi tunggu saja teman-teman. Oke, jadi singkatnya, alasan King Ghidorah di Palung Mariana adalah karena ia ingin masuk ke dalam portal menuju dunia Hollow Earth atau dunia bumi berongga. Dan lokasi portal tersebut berada di dasar perairan Palung Mariana. Nah, kalian bisa cari dan baca sendiri artikel tentang kebenaran dunia Hollow Earth itu, karena sudah banyak juga para ilmuwan yang berteori tentang kemungkinan adanya dunia Hollow Earth ini. Nah, kalian tahu di dalam dunia Hollow Earth itu penampakannya sangat berbeda jauh dengan dunia luar yang kita tinggali saat ini teman-teman. Di tempat itu bisa dibilang banyak spesies yang berasal dari zaman dinosaurus seperti T-Rex, Brontosaurus, mamut, dan berbagai macam spesies berbentuk raksasa masih hidup sampai sekarang berkat keunikan ekosistem dan terisolasinya Hollow Earth dari dunia luar selama berjuta-juta tahun lamanya. Nah, salah satu kemampuan spesial King Ghidorah adalah ia bisa memberikan efek dominasi kepada makhluk raksasa yang lebih lemah agar bisa tunduk dan mengikuti segala perintahnya. Itulah alasan kenapa Godzilla bisa mendeteksi jika ekosistem yang ada di bumi sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Hal itu dikarenakan karena King Ghidorah berniat mengontrol para makhluk raksasa yang berasal dari dunia Hollow Earth itu agar keluar untuk memporak-porandakan dunia kita. Oke, langsung saja kita pergi ke lokasinya untuk melihat secara langsung bukti penampakan jika King Ghidorah pernah berada di Palung Mariana. Let's go.
Nah, untuk menemukan penampakan King Ghidorah itu sangat mudah sekali teman-teman. Cukup dengan menggunakan aplikasi Google Maps, kalian akan langsung bisa menemukannya. Bagaimana caranya? Baiklah, akan saya tunjukkan kepada kalian. Nah, pertama kalian harus ingat ini. Tujuan utama King Ghidorah berada di Palung Mariana adalah untuk menuju ke titik perairan terdalam di bumi kita, atau bahasa kerennya disebut dengan nama Challenger Deep. Jadi ayo kita ketikkan di Google Maps-nya Mariana Trench Challenger Deep. Dan kita langsung dibawa ke sebuah tempat yang sangat gelap, hitam, hampa, dan sepi. Seperti yang aku rasakan saat ini. Oh my god, I'm alone. Help me Google-chan, help me. Udah wibu, no lab lagi. Dasar beban keluar. Dasar beban. A few moments later. Nah, alasan kenapa Challenger Deep penampakannya seperti ini karena diketahui tempat ini mempunyai kedalaman hampir mencapai 11.000 meter, atau gampangnya jika kita ibaratkan, kedalamannya itu seperti menumpuk 80 monumen Monas menjadi satu tumpukan. Jadi sangat wajar cahaya matahari pun dibuat insecure oleh Challenger Deep ini, karena mau seterang apapun cahaya matahari, faktanya tidak akan bisa menembus ke dalam perairan ini. Nah, setelah itu, tidak jauh dari lokasi Challenger Deep, di arah jarum jam 5, di sini terlihat suatu penampakan objek makhluk raksasa bersayap yang perawakannya sangat mirip dengan bentuk naga King Ghidorah. Kalian lihat teman-teman, sangat mirip sekali bukan? Nah, apalagi jika kalian perhatikan baik-baik, arah terbang objek ini rupanya juga menuju ke titik Challenger Deep. Jadi, apakah ini sebuah kebetulan yang terstruktur? Tentu saja tidak teman-teman. Penampakan objek bersayap ini sudah pasti adalah bukti dari keberadaan King Ghidorah di Palung Mariana. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat Godzilla sudah sampai ke wilayah Palung Mariana, apakah Godzilla berhasil mengalahkan King Ghidorah? Jawabannya iya benar. Sesuai prediksi yang banyak kalian tulis di kolom komentar, dengan rasa syukur saya katakan Godzilla berhasil mengalahkan King Ghidorah di Palung Mariana. Dari mana saya mengetahuinya dan apa buktinya? Nah, baiklah, di sini saya punya dua bukti yang bisa menunjukkan jika Godzilla berhasil mengalahkan King Ghidorah di Palung Mariana. Jadi langsung saja tanpa basa-basi kita bahas satu persatu bukti itu teman-teman. Let's go. Bukti pertama adalah bukti yang memperlihatkan pertarungan sengit antara King Ghidorah dengan Godzilla. Saya mengetahuinya setelah saya melihat arsip data yang berasal dari Badan Antariksa NASA terkait fenomena angin topan yang terjadi di daerah dekat Palung Mariana, tepatnya di sebuah pulau bernama Guam pada tanggal 27 Juli tahun 2011 yang lalu. Nah, angin topan yang dijuluki dengan nama badai tropical depression itu berhasil memporak-porandakan dua wilayah di dekat Palung Mariana, yaitu di sekitar Pulau Yap dan juga Pulau Guam. Oke, seperti biasa, agar kalian percaya, langsung saja kalian lihat rekaman videonya.
Nah, diduga bukti video tadi berhasil direkam oleh seorang mahasiswa yang berasal dari University of Guam saat sedang berada di dalam helikopter evakuasi. Lokasi terjadinya badai itu pun memang tidak terlalu jauh dari lokasi universitas, yaitu berada di sekitar pantai Pago ini, teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat, di dalam rekaman video itu sangat terlihat jelas sosok Godzilla dan juga King Ghidorah sedang bertarung habis-habisan untuk memperebutkan siapa penguasa monster yang sesungguhnya. Bukti kedua merupakan bukti yang bisa menunjukkan jika King Ghidorah telah mengakui kekalahan mutlak daripada pertarungannya dengan Godzilla di sekitar Pulau Guam. Bukti ini direkam oleh seorang karyawan McDonald bernama Alan Broca pada waktu malam hari, tepat setelah terjadinya badai tropical depression itu. Ini dia tempat McDonaldnya, teman-teman. Dan seperti biasa, langsung saja tanpa basa-basi kalian lihat bukti rekaman videonya. Nah, alasan kenapa saya yakin Godzilla berhasil mengalahkan King Ghidorah adalah karena pada penampakan ini terlihat King Ghidorah telah pergi meninggalkan wilayah Palung Mariana. Itu artinya King Ghidorah sudah menyerah dengan ambisinya untuk masuk ke dalam portal dunia Hollow Earth. Lalu apa buktinya wahai agen 0000? Apa buktinya jika penampakan naga ini adalah naga King Ghidorah? Bisa saja bukan, naga ini justru berasal dari spesies naga lain. Mungkin naga yang berasal dari daratan China, atau mungkin juga itu naga Indosiar. Mungkin saja bukan? Nah, baiklah, agar semuanya menjadi jelas, langsung saja kita buktikan. Bukti pertama bisa kalian lihat dari perubahan cuaca yang terjadi di sekeliling penampakan ini. Lihat, kemanapun King Ghidorah pergi, pasti cuaca akan berubah menjadi mendung dan badai akan selalu berada di sekelilingnya. Yang kedua, kalian perhatikan baik-baik pada bagian perumahannya. Lihat, di sini tidak ada satupun perumahan yang lampunya dalam keadaan menyala. Tapi anehnya, di kejauhan malah terlihat sebuah gedung yang justru lampunya menyala. Itu artinya apapun peralatan yang mengandung listrik, jika terlalu dekat dengan keberadaan sosok King Ghidorah, maka peralatan listrik tersebut seketika akan mati. Karena salah satu kekuatan King Ghidorah adalah ia bisa memanipulasi elemen listrik. Bukti terakhir adalah entah trik apa yang dilakukan Godzilla saat bertarung melawan King Ghidorah. Yang pasti apa yang dilakukan Godzilla saat itu berhasil melemahkan King Ghidorah sampai ke titik di mana ia tidak akan bisa meregenerasi tubuhnya yang telah rusak. Karena bisa kalian lihat sendiri teman-teman, pada bagian kepalanya King Ghidorah yang seharusnya mempunyai 3 kepala sekarang malah terlihat hanya punya 1 kepala saja. Ini adalah bukti jika King Ghidorah yang dulunya sangat-sangat kuat berubah menjadi sangat-sangat lemah setelah bertarung dengan Godzilla.
Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan akhir dari perjalanan Godzilla di dunia kita, yaitu tentang di mana lokasi keberadaan Godzilla setelah berhasil mengalahkan King Ghidorah di Palung Mariana. Nah, awalnya saya pikir Godzilla pasti akan kembali berkelana mencari lawan raksasa untuk diajak duel kekuatan, karena Godzilla suka sekali adu mekanik. Tapi setelah saya selidiki, ternyata jawabannya justru saat ini Godzilla juga sedang mencoba untuk masuk ke dalam dunia Hollow Earth itu. Kalian tidak percaya? Baiklah, akan saya jelaskan. Nah, dikutip dari situs LiveSense pada tahun 2016 yang lalu, para peneliti yang berasal dari Oregon State University melakukan penelitian dengan menggunakan peralatan selam robotik canggih yang mampu merekam suara di kedalaman 3280 kaki atau sekitar 1000 meter di bawah permukaan laut Palung Mariana. Dan hasil penyelidikan tersebut pun sungguh membuat para peneliti menjadi sangat kebingungan. Pasalnya, mereka justru berhasil merekam suatu suara misterius mirip seperti suara erangan makhluk raksasa yang berasal dari dalam Palung Mariana. Suara misterius itu dijuluki oleh para peneliti dengan nama Western Pacific Bitewing. Nah, ini dia teman-teman. Kalian bisa lihat dan dengar rekaman suara misterius itu di channel Sky News dengan judul Bitewing Mysterious Sound in the Mariana Trench. Jadi langsung saja kalian simak baik-baik rekaman suaranya. Meskipun saat ini belum ada kepastian siapa dalang dibalik suara misterius itu, namun para peneliti meyakini suara tersebut mungkin berasal dari spesies paus terkecil di dunia, yaitu yang disebut dengan paus Minke atau paus tombak. Tapi apa kalian percaya dengan hal itu? Maksud saya, coba kalian dengarkan sekali lagi suara misterius itu dengan super teliti. Dengar. Bukankah suara ini justru jauh lebih mirip seperti suara erangan Godzilla daripada suara seekor paus tombak? Tapi keputusan ada di tangan kalian teman-teman. Kalian lebih percaya mana? Suara misterius itu adalah suara paus tombak atau justru suara erangannya Godzilla? Nah, silakan kalian bisa berpendapat di bawah. Baik para agen rahasia rudal, itu dia pembahasan mengenai ekspedisi final keberadaan Godzilla di dunia kita. Nah, jadi pertanyaan intinya adalah, apakah sekarang Godzilla sudah resmi menjadi bagian dari aliansi rudal? Jawabannya saya sendiri juga tidak tahu teman-teman, kita lihat saja nanti. Walaupun saat ini Godzilla sedang berada di dalam dunia Hollow Earth, saya yakin jika Rumbling benar-benar terjadi di dunia kita, Godzilla pastinya tidak akan tinggal diam begitu saja. Godzilla pasti akan kembali muncul ke dunia luar, bahkan mungkin ia akan membawa pasukan raksasanya yang berasal dari dunia Hollow Earth untuk membantu kita melawan Armageddon yang disebabkan oleh aliansi para alien. Dan mungkin itu saja dulu informasi kali ini. Saya Agen 0000 pamit undur diri, sampai jumpa lagi di ekspedisi selanjutnya.